Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zildana Karisma dari kelas 96. Di sini saya akan mempresentasikan seni budaya bab 2, yaitu seni patung. A. Pengertian dan fungsi patung. Patung dapat diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung. 1. Dari Mika Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata, atau aditif membuat model lebih dulu seperti mengecul dan mencetak. 2. Dari Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. 3. B.S. Mears. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan umum berdasarkan pembuatannya. Seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung biasanya dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah yang tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemuja. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah tanaman sebagai dekorasi di sebuah gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi. Dan jenis patung. 1. Bentuk imitatif atau bisa disebut realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan uniti bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus Sabtoto dan Edi Sunarso. Figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimarta seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 1. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, plastisin, dan bahan lunak lainnya. Kelebihannya mudah dibentuk dan kekurangannya kesulitan dalam berkarya lebih besar. Bahan sedang, artinya bahan yang tidak lunak dan tidak keras seperti kayu, waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras dapat berupa kayu-kayuan dan batu-batuan, misalnya kayu jati dan batu padas. Bahan cor atau cetak, misalnya semen, pasir, gips, logam, timah perak, dan emas, serta bahan kimia seperti resin dan fiber. 2. Alat. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja yang penggunaannya dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu. Palu adalah alat untuk memukul. Tang adalah alat untuk mengencangkan ikatan kawat atau untuk memotong ikatan kawat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka. Berkarya seni patung. 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya untuk membuat relief dan patung dari kayu menggunakan pahat dan palu. 2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. 3.
teknik cor, yaitu membentuk karya seni dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan. Adonannya berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang dipakai adalah cetakan. Teknik las, yaitu membentuk karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya membentuk patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. 5. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. 6. Teknik assembling atau merakit, membuat sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti benda, found object, kertas, kayu, dan tekstil. Praktik berkarya seni patung. 1. Patung dari bahan lunak. A. Buatlah sketsa patung sesuai kemampuan kalian masing-masing. Sumber inspirasi dapat diperoleh melalui buku, internet, dan imajinasi kalian. B. Siapkan bahan dan alat tanah liat, butsir, air, dan meja putar. C. Letakkan tanah liat di atas meja, putar sedikit demi sedikit sambil membuatnya bentuk global atau kasar. D. Pijat-pijat bentuk global tersebut dengan tangan sambil dibasahi dengan air sedikit demi sedikit sehingga bentuk patung seperti yang diinginkan pada sketsa. E. Haluskan dan sempurnakan dengan bantuan butsir sehingga bentuk patung lebih detail. Patung dari bahan keras. A. Buatlah model patung dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada di majalah atau di koran. B. Siapkan balok kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan sesuai rencana. Setelah itu, pindahkan gambar atau pola di atas permukaan balok kayu. C. Lakukan pemotongan dengan gergaji untuk mengurangi ukuran balok kayu apabila masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat sehingga mendekati bentuk global. D. Buatlah bentuk global yang lebih detail bandingkan dengan gambar rencana. E. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail atau sempurna dan haluskan dan amplas. F. Lakukan finishing dengan cat melamin atau akrilik.